Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang menjelaskan kerasulan Paulus, dan meluruskan pemahaman jemaat tentang pelayanan yang benar. Dan di dalam pasal 12 ini Rasul Paulus baru saja membagikan kesaksian mengenai pengalaman rohaninya yang luar biasa saudaraku. Karena ia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Tetapi justru setelah pengalaman yang luar biasa ini, Rasul Paulus menerima duri di dalam dagingnya supaya jangan ia menyombongkan diri. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 yang mengajarkan kepada kita paradoks rohani bahwa kekuatan Allah itu dinyatakan melalui kelemahan manusia. Nah, mari kita belajar. Ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan pada saat ini dengan tema kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan mengizinkan duri dalam daging yang menghancurkan kesombongan. 2 Korintus 12 ayat 7 saya bacakan lagi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dengan penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudaraku, kata duri dalam daging ya dalam bahasa aslinya ditulis dengan skolops, artinya sesuatu yang tajam atau sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menusuk terus-menerus. Wah, ini luar biasa. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah ini penyakit, penganiayaan, penderitaan, atau tekanan batin yang lain. Duri dalam daging ini, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dia katakan itu adalah utusan iblis. Tetapi semuanya tetap, saudaraku, dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang Maha Kuasa. Nah, tujuan ilahi Tuhan mengizinkan dalam diri Rasul Paulus duri dalam daging supaya apa? Supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri ya. Karena dia luar biasa sebagai rasul, saudaraku, kuasanya, dia diangkat ke sorga dan sebagainya. Jadi saudaraku, kadang memang Tuhan lebih peduli membentuk iman kita dan karakter kita supaya bertumbuh secara rohani dan kuat, saudaraku, untuk menghadapi tantangan apapun juga untuk kemuliaan namanya, daripada memberikan kenyamanan. Kalau saya boleh gambarkan seperti seorang tukang kebun memangkas cabang pohon buah-buahan. Pemangkasan itu, saudaraku, pemotongan itu pasti menyakitkan pohon itu, tapi justru ini membuat pohon itu berbuah lebih banyak, lebih lebat. Nah, demikian juga Tuhan mengizinkan duri dalam kehidupan kita, masalah, problema, tantangan dalam hidup kita untuk memangkas setiap keangkuhan kita, kesombongan kita, tinggi hati kita, saudaraku, kesombongan rohani kita dan karakter kita.
supaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang sedang kita mengalami itu, saudara lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan ya. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan. Doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9a firman Tuhan berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi dalam ayat ini saudaraku, Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali. Memohon dalam doa kepada Tuhan supaya utusan iblis atau duri dalam daging itu mundur atau diusir oleh Tuhan dari dalam dirinya. Namun Tuhan tidak mengangkat duri itu, saudaraku, bayangkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang rohani pun tetap mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, mempunyai duri. Iman tidak berarti kita bebas dari ujian, dari duri, dari penderitaan yang bertujuan untuk apa? Untuk menguatkan iman kita supaya kita juga semakin rendah hati. Tetapi jawab Tuhan berbeda dengan doa atau permintaan Rasul Paulus. Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging Paulus, tetapi sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karunia. Nah, kata kasih karunia ini penting, saudaraku, dari kata karis. Artinya anugerah yang tidak layak kita terima. Keselamatan, anugerah, berkat yang tidak layak kita terima. Karis itu sudah cukup. Ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak selalu menghilangkan, saudaraku, masalah dalam kehidupan kita, problema dalam kehidupan orang percaya, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan, karis untuk dapat menanggung dan menang atas setiap masalah ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita diberi kasih karunia. Jadi kalau saat ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan, masalah, problema dalam keluarga, masalah keuangan, dalam pelayanan, anak, suami, istri, sakit, penyakit, atau ujian apapun yang sangat berat, datang pada Tuhan. Datang. Mohon kekuatan. Mohon kasih karunia-Nya. Supaya itu semua mencukupkan kita. Supaya kita kuat menang menghadapi masalah yang kita hadapi. Mungkin itu juga duri, saudaraku, seperti Rasul Paulus. Tapi kasih karunia Tuhan, karis itu memberi kekuatan bagi kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan kita. Kebenaran yang ketiga, kuasa Tuhan disempurnakan dalam kelemahan kita. Wah, ini luar biasa ya. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10 berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Wow, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Rasul Paulus. Jadi saudaraku, kuasa Tuhan bekerja maksimal saat kita lemah, saat kita berserah. Kata sempurna berarti mencapai tujuan sepenuhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika manusia menyadari ketidakmampuannya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya. Tetapi selama kita merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa, sesungguhnya kita sedang cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri kita yang sangat terbatas dan kita semakin terpuruk, saudara. Tapi ketika kita tahu bahwa diri kita lemah, diri kita tak berdaya, bodoh, kita melemah, kita dapat belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa sehingga kita dipulihkan. Amin ya. Jadi Rasul Paulus bermegah, saudaraku, dalam kelemahannya. Ia berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Inilah paradok iman Kristen. Lemah secara manusia tetapi kuat secara rohani di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi Tuhan mengizinkan kelemahan-kelemahan, saudaraku, untuk menjaga apa? Menjaga kita tetap rendah hati, tetap tulus, tetap sopan, saudaraku, tetap baik. Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan, problema-problema kita.
tetapi Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup, karis yang cukup. Dan kuasanya akan dinyatakan dengan sempurna dalam kelemahan kita saat kita bersungguh hati berserah kepadanya, kepada Tuhan Yesus, juru selamat kita, sumber berkat dan kemenangan dan keselamatan. Amin ya saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus dengan tema kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan kita. Yang pertama saudaraku, Tuhan seringkali mengizinkan apa? Duri dalam daging yang menghancurkan kesombongan, keangkuhan kita, dosa-dosa kita saudaraku. Dan yang kedua, kasih karunia Tuhan cukup di tengah kelemahan saudaraku. Kadang ya doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap bertekun. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, kuasa Tuhan disempurnakan dalam kelemahan kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 saya bacakan lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam 2 Korintus pasal 12 ini ayat 7 sampai 10. Belajar dari Rasul Paulus. Walaupun diizinkan duri dalam daging yang menyakitkan, tapi dia berserah. Karena dia tahu dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin ada di antara kami Tuhan pada saat ini juga sedang mengalami masalah. Mungkin juga ada duri. Kami lemah. Tapi biarlah kami berserah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kuat kuasa dari Tuhan Yesus memberkati kami. Siapapun yang mendengar, melihat tayangan Morning Spirit ini, Tuhan tolong kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.